Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsip, kalau terdengar di kalangan sejarawan, itu pasti sudah bisa ditebak apa yang dimaksudkan. Ya. Nah, sehingga arsip kebanyakan mereka akan berpikir terutama dengan lihat periode sejarahnya. Jadi orang kalau mendengar kata arsip pasti akan mengarah kepada suatu periode sejarah Indonesia, yaitu pada masa kolonial. Jadi arsip-arsip yang ada memang kebanyakan adalah merupakan arsip zaman kolonial, karena Belanda sebagai penjajah ya di Indonesia mempunyai kebiasaan untuk menyimpan catatan-catatan arsip-arsip yang penting gitu ya. Nah, sehingga arsip seringkali dekat sekali dengan masa kolonial. Nah, sehingga karena arsip dianggap sebagai sumber yang terpenting di dalam dokumen, maka kemudian misalnya Universitas Gadjah Mada sejak lama mencanangkan penelitian-penelitian tesis, disertasi, dan juga skripsi itu ya, itu harus mengambil eh, tema-tema pada masa kolonial karena di situ ada arsipnya. Nah, bagi periode yang tidak mengenal arsip, nah ini yang menjadi masalah. Nah, sehingga kemudian periode-periode yang tidak ada arsipnya ya tidak akan dijadikan sebagai objek penelitian. Ya, jadi penelitiannya selalu berkaitan dengan arsip, maka ada kecenderungan pengambilan tema-temanya itu ke arah sejarah pada masa kolonial. Jadi tema-tema yang selalu berbau kolonial itulah yang diambil ya, terutama dari abad ke ya 18 19 gitu ya. Jadi masa penjajahan Belanda itu. Nah, jadi kalau berbicara arsip pasti kaitannya dengan satu periode itu. Nah, kemudian ketika arsip banyak, nah justru sejarawan menjadi tidak berani untuk memasukinya. Jadi contohnya eh, sejarah pada periode proklamasi ya, kemerdekaan misalnya. Maka banyak sejarawan yang justru merasa tidak percaya diri ya untuk mengambil tema-tema setelah proklamasi ya. Jadi abad ke-20. Nah, padahal di situ itu arsip-arsipnya sangat banyak dan melimpah, dan belum banyak yang dibakar, belum ada yang dimusnahkan gitu ya. Nah, jadi penyimpanan yang terbaru ini apakah juga dikelola oleh arsip nasional atau juga oleh arsip daerah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau tidak, maka pada suatu saat arsip-arsip itu akan hilang dari peredaran sejarah. Nah, jadi sebagai bangsa yang besar memang memerlukan lembaga pengarsipan yang bagus supaya arsip-arsip yang ada di daerah-daerah, terutama pada zaman sejak kemerdekaan, ya itu akan bisa atau tersimpan dengan baik dan bisa berlangsung ya, terutama untuk generasi sejarawan yang akan datang. Nah, sebenarnya menulis sejarah tidak harus abad ke-18, 19 itu ya. Sebenarnya semua periode itu bisa diambil sebenarnya. Nah, tetapi karena memang keterbatasan keterampilan sejarawan Indonesia, jadi sejarawan Indonesia itu tidak terlibat dalam penulisan periode prasejarah karena mereka tidak menguasai metode arkeologi prasejarah. Pada zaman Hindu-Buddha, sejarawan juga tidak ikut serta di situ karena tidak mempunyai kemampuan epigrafi, tidak mempunyai kemampuan filologi ya.
Nah, sehingga akhirnya sejarawan kita lepas dari situ. Begitu pula dengan zaman Islam. Ya, dari zaman Islam ini juga tidak ada sejarawan yang terlibat. Jadi yang terlibat adalah para filolog, para arkeolog gitu ya. Nah, sedang sejarawan tidak ada. Begitu juga zaman VOC misalnya. Jadi VOC itu memang ada arsipnya, tetapi karena arsipnya kemungkinan tidak tersimpan di Jakarta, di negeri Belanda, ya. Nah, ini yang seringkali mungkin biayanya mahal. Nah, sehingga penelitian zaman VOC ini tidak banyak diungkap oleh sejarawan Indonesia. Jadi sejarah Indonesia hanya mengungkap abad ke-18, 19. Yang ke-20 juga kosong. Jadi betapa gawatnya ya sejarah Indonesia karena eh, sejarawan baru terlibat pada arsip-arsip abad ke-18, 19. Nah, yang sebelumnya dan sesudahnya, nah kita tidak bisa istilahnya apa terlibat gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.